menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barakatihi wa ila hadratil ruhi Ahmad Yasin bin Ashmuni wa ila hadrati dhihni Abu Hawlil wa ila hadrati dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahlikum sya'urillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab Masailun Nikah halaman terakhir 8. Oke, disemak tenanan kenjenengan, karena nikah itu pengaruhnya itu nasab dan nasib ya. Nikah itu nanti bisa menentukan nasab, juga bisa menentukan nasib. Nasib orang nikah itu kan beda-beda. Sing itu nasib bar nikah jadi kepenak, ono sing nasibe bar nikah malah rekoso ya. Makanya ini jenengan katanya dengan hukum ditenanani. Bismillahirrahmanirrahim. Sin niku nggih. Tanggal 15 nggih. Sin utawi soal. Iku lo nakahat lamun nikah sapa imro'atun wong wedok fabanat nuli pertelo sapa imro'ah, pertelo ku jelas. Fabanat nuli pertelo utawa jelas sapa imro'ah iku muhrimatan. Muhrim itu ya berarti wanita yang haram dinikahi. Birodoen sebab tunggal susun. Birodoen sebab tunggal susun. Nah ini wanita dinikahi, ya wanita yang tidak boleh dinikahi itu satu, karena memang tunggal nasab, tunggal sedulur, bisa tunggal kandung, bisa sebapak, bisa seibu, bisa juga yang tunggal susun. Tunggal susun ini berarti pernah menyusu kepada orang lain dengan batas-batas syar'i, gitu. Nyusunya belum berumur, bayinya tadi ketika menyusu belum berumur 2 tahun, dan menyusunya itu lebih dari 2 atau 3 kali sedotan. Orang nyusu ping pindho ya. Nyusu kan ada jut-jutane ngoten niku to, sut ngoten nggih. Ampun bayangke sing ora-ora nggih. Nah, nyusune niku mboten kali lho, mboten kali saiki nyusu, sesuk meneh nyusu diitung 2 atau 3, bukan semacam itu ya. Diitung-itung wong nyusu kan pasti ana sedotane. Sut lah nyusune mung 5 menit, tapi wong 5 menit kuwi wis nganti 10 sedotan. Ngerti mudeng ya wong nyusu nggih. Nah, nanti narik nih kalau narik ambekan nih kalau, nah itu berarti kalau misalnya sudah lebih dari 2 nih kayaknya 2 atau 3 gitu, berarti sudah menjadi anak susun bagi yang menyusui. Misalkan sing disusoni ini mau kok duwe sedulur, yaitu berarti nanti jadi tunggal susun. Sing nyusun misalkan, kami contoh yang di sini ngertos Bu Umroh nggih. Nah, ngertos Bu Rida. Anaknya Bu Umroh yang namanya Mbak Dila itu ketika bayinya kan Bu itu melahirkan Mbak Dila, Bu Rida itu melahirkan Mas Kafi. Nah, ketika Mbak Dila itu rewel, Bu tidak ada, Bu Rida nggak tegel,
Mbak Dila disusoni kali Burida. Nah otomatis cah cilik nangas rewel begitu untuk pentil kan cep gitu, mesti nyusone kan ora trimo sak sesepan terus sesepan, mesti nanti menang kan berarti sampai puas gitu. Itu berarti apa? Setelah menyusui itu berarti Mbak Dila itu menjadi anak susonnya Bu Rida. Dan anak-anaknya Bu Rida dari Mbak siapa? Mbak Nuba, Mas Kavi, yang satu siapa itu? Nah, Mbak Asfia itu berarti menjadi saudara sepersusuannya Mbak Dila. Nanti ya, berarti Bu Rida itu ibu susunya, anak-anaknya Bu Rida menjadi anak sepersusuan. Sama, Abah itu juga punya ibu suson, namanya Mak Tun, okay? Rumahnya samping rumah sakit RSBN. Itu dulu ketika Abah kecil, Mbah Nyai Aunon itu kan mubaligho, pengaji kemana-mana. Bocah cilik urung ono 2 tahun ijek menyusu ditinggal maneh dinan-dinanan kan kadang nangis kicil. Nah, itu sebelah MTS atau sebelah Alfa dulu tuh rumahnya Maktun, masih saudara juga. Maktun itu yang pernah katanya yang masih bule atau apa gitu. Nah, ketika maknya ngaji tadi waktu kecil Abah karena nangis rewel akhirnya apa? Terus ditulungi Maktun. Zaman biyen kan urung ono susu formula. Ono ya ora kuat tuku. Nah ditinggal itu kan paling digawe tajin. Ya nanti tajin ora. Apa kae? Banyu masak. Dia kan masaknya orang yang Magicom ya Mbak ya. Jadinya kan ono tajin. Masaknya ning gone wali nggih dimasak. Lah kae dudohe niku to gen banyune gen berase pero terus dudohe dilongi. Lah kuwi jenenge banyu tajin. Ya banyak isinya. Ya tau wong bekas wong jenenge beras kok ya tetep ono karbohidrate, ono gizinya terus diombeke. Nah, ombien kan ngoten. Nah, akhirnya Abah kan disusoni sama Maktun. Berarti apa? Maktun itu menjadi ibu susonnya Abah. Dan anak-anaknya Maktun, nah termasuk yang perempuan itu ada Ziro, ada siapa? Kalau yang Alia itu sing cah agama cah budi sapa kuwi jenenge lanang kuwi. 11 sana ayo Mas sana sapa jenenge kuwi. Lah kuwi itu berarti bapak itu Pak Huri itu ya termasuknya saudara sepersusuan. Ya ini hati-hati karena saudara sepersusuan. Nah nak jenengan sesuk makane nak duwe anak utawa jenengan kok musoni anake wong urung ana 2 tahun mbok susoni tur nyusonine sampai wareg gampange kuwi aja mbok anggap sembarangan. Berarti sing mbok susoni kuwi wis menjadi anak susonmu dan anak-anakmu otomatis menjadi anak sepersusuan menjadi saudara sepersusuan nggih. Nah kuwi untungnya ketika Mbak Dila tadi disusoni dan ini kan kalau ini kan jenengan paham, nah tak ceritake apa kan jenengan nggak paham. Dan ketika Mbak Dila disusoni Pak Burida itu, kan Pak Samsul orang paham pikir, terus Mbak susoni otomatis menjadi anak susonmu. Ya dia leng. Berarti tidak boleh nanti misalkan kok wis podo gedene kafe naksir Dila, ya enggak boleh karena apa? Saudara sepersusuan. Nah, kebetulan kan anaknya Pak Samsul sing lanang wis Mas Kavi. Nah, itu otomatis dikasih tahu. Akhirnya apa? Nah, Pak Samsul ngerti, loh Bu, ini berarti wis anak susonmu. Berarti Kavi, Nuba, Via, waktu itu hanya belum ada Via, berarti menjadi saudaranya. Akhirnya di luar gelap Bu Pak Iman dikandani. Ya tahu kalau ini tadi dilabar disusoni Bu Rida. Perkara kayak itu harus jelas. Karena apa? Ketika masih kecil mungkin belum ada cah cilik urung ono rasa senang dan sebagainya. Cucuke gede kok terus senang jatuh cinta. Diurut-urut jebule kok. Nah kalau itu jelas ini mesti kandhane wong tuwa. Kowe aja sampai seneng mbek kae lho, kae kamu dhewe lho kan sama sepersusuan. Makanya kan sempat ada di
difilmkan ya, pacaran siji di kota A, siji kota B, ketemu di kota C karena kuliah, seneng. Nah, sudah mau menikah atau bahkan sudah menikah, ternyata diruntut, ternyata saudara sepersusuan. Nah, seperti itu kasusnya. Ini yang mau kita bahas di sini ya. Bagaimana kelanjutannya? Bismillahirrahmanirrahim. Fabanan nuli pertelo jelas sapa imro'ah iku muhrimatan latunkan haram dinikah birodoin sebab tunggal susun bibayinatin kelawan bukti. Ada buktinya, baik bukti tertulis atau bukti saksi orang yang menyusui atau orang yang melihat ya. Otomatis saksinya siapa? Otomatis saksinya ya otomatis wanita yang menyusui. Dia ngomong aku tahu nyusoni iki lah, makanya bunda ngomong iki Dinda wis tahu tak susoni. Itu berarti apa? Ikrar, pengakuan, bisa menjadi bukti. Atau misalkan ketika bunda tadi nyusoni Mbak Dila, ada orang yang melihat, itu berarti apa? Sebagai saksi. Jelas wanita ini adalah saudara sepersusuan. Fahal furriko. Lalu kalau mau ngerti, misalkan Dimas nikah sama Mbak Hesti. Nah, misal jebule setelah diruntut ternyata Dimas dan Mbak Hesti, Kang Dimas dan Mbak Hesti itu adalah saudara sepersusuan. Wes kasep nikah, wes keruntel-keruntel, mungkin wes duwe anak. Kok gek konangan? Jebule saudara. Lah ini yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya di sini masalahnya. Fahal furriko apa toh den pisahake. Dipisahake berarti apa? Dipegake. Apa benahuma ing dalem antarane zaujaini. Antara zaujaini ya lanang karo wedok mau sing jebule saudara sepersusuan. Amla apa toh ora furriko. Mungkin nggak maksudnya ini? Wa in hamala, nanti jawabannya. Wa in hamalat lan lamun hamil utawa meteng sapa imro'ah. Lah kok jebule kruntel-kruntel terus meteng gek konangan, jebule saudara sesusuan minhu saking zaud. Jebule terus meteng karena apa toh ono apa alwala dua anak iku nasiban den nasabake. Iku nasiban den nasabake. Lah meteng terus lahir anak iki piye? Masihkah bolehkah dinasabkan kepada bapaknya? Lahikon kang ketemu, lahikon kang ketemu bilwati kelawan wong kang jimat. Amla utawa ora. Berarti ada dua permasalahan. Satu, ketika sudah diketahui wajib dipegat atau dipisahke atau tidak. Yang kedua, kalau sudah terlanjur punya anak, anaknya mau dinasabkan atau dibin atau bintikan kepada siapa? Masihkah boleh dibinkan atau bintikan kepada bapaknya? Makanya Umi tadi bilang nikah itu kaitannya dengan nasab dan nasib. Karena nikah, kenapa nikah? Di Islam ada syariat nikah ya karena untuk memurnikan keturunan. Iki anaknya sopo gen jelas ya. Yang kedua kaitannya dengan nasib. Karena apa? Karena kalau sudah ada ikatan pernikahan berarti ada hukum mewarisi. Suami bisa dapat waris, istri dapat waris, anak juga dapat waris. Makanya nikah itu membawa nasab dan nasib. Jim utawi jawab. Naam yo bener. Furiko dipisahake. Apa bainahuma ing dalem antarane zaujaini. Berarti napa kan, Mbak? Wajib dipisahke walaupun cintanya setengah mati. Hukum syariat. Karena kalau tidak
sudah jelas ini saudara sesusuan, berarti ketika kerutel-kerutel jadinya perzinahan. Lah nak mau urung ngerti, urung terdeteksi, udah dihukumi zina. Tapi nak wis konangan dan ada bukti atau bahkan pengakuan, nak kuwi kok saudara sepersusuan, maka wajib dipisahkan walaupun masih saling mencintai. Paham ya? Berarti kudu piye? Dipisahkan. Misalkan kok Dila Mas Kafi, Mbak Dila Mas Kafi kok menikah, nah harus apa? Dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in amla utawa ora furriqa wa in hamalat. Loh, na'am toh? Oh ya ini sore, Masya Allah. Wes ngantuk ya, wes kesel lah sore maghrib teman saya ini. Tapi enak ini sudah diulang. Wa in hamalat lamun hamil sopo imro'ah. Imro'ah ya mau ya dulu ya. Min husan keng zaud lahiko kang den temoake apa nasab bilwati kelawan wong kang jima kama koyok keterangan fi buhyatil mustarsyidin ing dalam kitab Buhyah Mustarsyidin Sohifah 419. Niki nggih marji'e atau dasarnya di kitab Buhyah Mustarsyidin. Sing intine kudu dipisahke. Walau nakaha lan lamun nikah sapa rajul. Nah kalian rajul lan mbok tulis wae. Walau nakaha lan lamun nikah sapa rajul imro'atan wong wedok fabanat nuli jelas sapa imro'ah. Jelas apa iku muhrimatan wadon kang haram dinikah birodhoin sebab susunan sepersusuan sebab dulur suson bibayinatin kelawan bukti au ikrorin utawa pengakuan furriqa mongko den pisahake apa bainahuma ing dalem antarane zaujaini. Ini lafaz yang ada di kitab Buhyah Mustarsyidin. Pokoknya gara konangan, nak wis konangan kok itu dulur sepersusuan ya harus mau rela dipisahkan. Fa'in hamalat nuli lamun hamil sapa imro'ah minhu sanging zauj karena jawabe karena mongko ono apa alwaladu anak iku nasiban den nasabake lahikon ing wong kang ketemu bilwati sebab jima. Terus misalkan wis kasep duwe anak, walaupun dipisahkan anaknya tetap dinasabkan kepada bapaknya ya. Berarti yang batal pernikahannya, nah anak urusan yang dia tetap anak, nasabnya dia tetap kepada bapaknya dan bapaknya juga tetap wajib menafkahi. Paham ya? Nah, saya mau itu harus pisah dengan ikhlas. Tapi nak wis kasih duwe anak, urusannya anak dia tetap anaknya nasabnya tetap kepada bapak. Misalkan Mbak Dila sama Mas Kami yang jelas wis kasih menikah wis duwe anak, kan kudu dipisahke anaknya nasabnya kepada siapa? Tetap harus kepada Mas Kafi. Paham ya? Laya juzu ora menang apa nafjuhu nafekake walat. Maksudnya anaknya terus orang diakoni nggak boleh ya. Wong aku wis dipisah, aku jadi seneng karo Matneo. Anaknya ya aku mau ngakoni, tidak boleh. Itu berarti laki-laki yang tidak bertanggung
jawab. Walaupun pernikahan dia dengan ibunya dipisahkan, nah ono anake yo anake tetep anak. Wa aliharan iku ing atase imro'ah iddatus syubhati utawi idai wong kang wati syubhat. Maksudnya dipegat atau dipisahkan tadi, wanitanya tetap punya iddah, ya Mbak Dila. Misalkan tadi tetap punya iddah. Iddahnya iddah syubhat. Iddah syubhat wanita yang dicerai. Iddahnya apa? Iddah wanita, iddatus syubhat. Iddahnya wanita yang dicerai. Berapa berarti? Salah satu kurung 3 kali sucian. Kalau iddahnya ditinggal mati berapa? 4 bulan 10 hari. Mbak kudu ngerti ya. Mbak kudu ngerti iddah ya. Karena jenengan tetap pasti akan mengalami satu di antara dua. Bisa iddah jenengan dicerai, bisa juga iddahnya ditinggal mati. Nah idai suami istri yang karena konangan ternyata sedulur sepersusuan, idahnya seperti idahnya orang yang dicerai. Berapa? Salah satu kurung 3 kali sucian. 3 kali sucian itu bukan 3 bulan. Ukurannya menstruasi, suci, menstruasi, suci, menstruasi, suci. Ya? Ya sing enak sing ukuran menstruasine cepet. Menstruasi seminggu, rong sasi wis rong minggu wis menstruasi meneh. Berarti sudah berapa? 1 kali sucian. Kok nek wis kedua berarti 2 kali sucian. Head meneh berarti wis 3 kali sucian. Nah, setelah itu baru iddahnya selesai. Sing mesake ya, sing menstruasinya tidak normal. Saiki men, sasi sesuk orang men. Kadang-kadang ada gitu ya. Men, rong sasi orang men. Nah, aku nak jenengan pas posisi sebagai wanita yang tercerai. Nah, itu sing rekoso. Jenengan ya tetap nganteni salah satu kurung, bukan salah satu ashur, bukan 3 bulan, tapi apa? Salah satu kurung 3 kali sucian. Beda. Kalau iddahnya karena ditinggal mati, jelas hitungannya berapa? 4 bulan 10 hari. Misalkan 1 bulannya kok 30 kali 4 piro Mbak? 120 ditambah 10 berapa? 130 hari. Berarti nunggu 130 hari itu baru iddahnya selesai. Iddah itu ya hitungannya masa berkabung ya. Masa berkabung, masa duka cita, dan masa untuk apa ya? Pembersihan ini, karena wanita itu kan punya rahim ya, punya rahim, punya kelanangan, punya wadah anak. Itu minimal untuk membersihkan aurat bekas suaminya ya. Nah Umi, sekarang kan lebih modern, ada test pack. Kayaknya bukan hanya test pack toh. Nah, kalau test pack langsung di test pack bisa. Bukan berarti terus test pack itu mengalahkan hukum iddah. Ngerti nggih? Test pack tidak bisa mengalahkan atau menggugurkan hukum iddah. Nggak bisa. Walaupun lebih modern. Nah, langsung begitu suami meninggal seminggu terus di test pack. Nah, negatif, apakah berarti terus boleh menikah lagi? Nggak boleh, ya. Tetap harus ditunggu salah satu kurung atau 4 bulan 10 hari. Jangan hati-hati. Dan iddahnya aja memeti. Ya, masa berkabung kok wis menor. Ya, wis nelan. Gitu, wis mentale ora ngene. Wis plak-plak karo wong lanang. Wis obral cinta, hei, wis lop-lopan,
entuk nyuruh saru nggih wong berkah berkabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaiha lan iku ing atase mar'ah iddatus syubhati utawi iddae wati subhan wala halakiku kedue mar'ah mahrul misli utawi mahar misil. Dan tetap wanita tadi walaupun dipisahkan dia tetap berhak mendapatkan mahar. Bukan berarti pernikahannya dibatalkan terus maharnya dijaluk orang itu ya. Mau anak itu gentle. Nah kamu memberikan wanita kalau itu sodak atau mahar, nah wis mbok-weke ojo mbok jaluk kecuali wanitanya dengan ikhlas mengembalikan. Ada kan ono ya, maaf pernikahan yang apa ya, yang perjodohan ya biasanya dijodohke belum, nah tapi jebule terus baru perjodohan dibangun wong tuane isin ya gelem, tapi ternyata dikumpuli ora gelem. Sesasi sing lanang ngempet dicek betah, rong sasi betah, telung sasi betah, suwe-suwe ora betah. Aku ki bojo kok tapi jaluk laden kok ora tahu gelem. Terus akhirnya laki-lakinya terus nesu, terus dipegat. Berarti apa? Kan sudah walaupun urung tahu dikapak-kapak kan tapi tetap sudah pernikahan. Nah nih boleh Jawa jenenge janda kembar ya, jenenge janda kembar ya toh, janda terasa perawan ya toh, rondo rasa perawan. Mergo wis mau menikah tapi belum tahu digunakake. Lah sing lanang yo aja terus dablek. Wes nak ngono mahare leke yo reto ya. Nah tapi sing wong wedok misalkan dengan sendirinya rumangsa yo aku ki dikai mahar, tapi mahar itu padha karo maaf tuku budukmu. Mahar itu menghalalkan sesuatu yang haram. Buduke jenengan niku to verjine wong wedok niku kan haram, menjadi halal karena dimahari. Ora dituku lho maksudnya mahar. Nak dituku kok kaya barang wae. Nak dituku kan seneng dalan. Nah, nak jenengan baru ngono kuwi ora tau tak ladeni padha karo duwite gelem kok wonge ora gelem. Kira-kira saru mboten, Mbak? Saru. Lah dengan sendirinya berketikat. Ya wis nak ngono mahare tak balekne. Ya paling ora kudune ngono. Tapi sing wong lanang ya aja ndablek. Aja dungan jenenge ora diladeni terus mahare mbok jaluk. Sama wanita suami istri tadi yang karena terdeteksi rodoan tadi, mahar sudah diterima walaupun belum punya anak ataupun sudah punya anak, mahar tetap menjadi hak milik istri. Suami tidak boleh meminta lagi. Dileng-eleng ya, ya. Laki-laki nggak boleh lah pantang lah ya. Laki-laki jangkae luwe ombo, otote luwe kuat, pikirane luwe jembar. Kuwi kudune apa? Umpama kerja kan jenengan iso nyabrang samudra. Ibaratnya kan ngoten ya. Wanita harus yang ya gentle lah. Wong balunge yo gede, ya tenagane yo ekstra. Mosok terima perkara mahal kok mundar. Ya wis ben ketika pernikahannya dibatalkan ya tetap apa? Wanita tadi tetap mendapatkan mahar. Maharnya bahkan mahar misil, mahar misil, mahar yang disamaratakan dengan saudaranya. Biasanya rata-rata untuk menghindari kecemburuan sosial. Misalkan yang ngomah ana wong tua duwe anak wedok 5 ya, kuwi gen ora iren, itu biasanya orang tua nanti menentukan mahar misil. Oh sing bareng mahare 20 juta, berarti yo sak adi-adine 20 juta kabeh. Kuwi jenenge mahar misil. Mbak Lala dan Mbak Gita kakak adik. Kalau Mbak Lala kok dimahari 50 juta, orang apa? Wong Mbak Yuni wis 1 juta, masa kok adine arep 30 juta orang.
nak gelem yo 50 juta. Itu namanya apa? Mahar misil, mahar yang disamakan dengan saudaranya. Mbak Maya sama Mbak Vita. Mbak Vita sudah menikah, misalkan maharnya 20 juta. Nah, Mbak Maya, nah wes ngene wae wes padake wae karo Mbak Yuni. Misalkan sing lanang calone Mbak Maya takon, "Bapak, mahare pinten?" Utawa Dek Maya, "Njaluk mahar piro?" Kan isin kadang arep-arep nembung isin karena ada hadisnya ya sebaik-baik wanita adalah yang tidak mempersulit dalam hal mahar. Jadi ditembung, dipek bojo kowe seneng. Maksudnya ngono ya. Ojo ngebet-ngebet mahar, ojo ngebet-ngeboti wong lanang. Harus jadi wanita itu harus menghargai tanggung jawab laki-laki. Jenengan kuwi pacare jenengan ibarate ya. Kuwi wis gelem lamar awakmu. Ya toh, itu sudah luar biasa. Hargai keberanian dia. Nah, kalau kamu cinta aku, jangan sekedar I love you. Buktikan tanda tanganmu di buku nikah. Ya. Kalau sekedar I love you, nah mungkin kamu kepada semua wanita juga akan bilang I love you. Kalau kamu memang setia dan cinta sama aku, buktikan foto kita berjejer di buku nikah. Gitu dong jadi perempuan ya. Itu namanya perempuan yang berharga, yang menghargai dirinya sendiri. Jangan hanya mabuk cinta hanya karena I love you, I love you, I love you. Buktikan tanda tanganmu ada di buku nikah, foto kita berdua di buku nikah. Itu baru apa? Lah kok wani? Padahal mungkin urung kerja, umpama wis kerja bayaran urung sepi. Kira-kira kok jenengan sing wong wedok mbak-mbak nuntut mahar sing sak dhuwur-dhuwure sing ngangeni wong lanang sing jane mek serius bisa berubah apa ndak? Bisa berubah. Ya, oleh perempuan harus lebih menghargai semangatnya. Alhamdulillah tak kon lamar kok langsung gelem, berarti seneng tenan. Babakan bondo nanti bisa dicari bersama. Nah, nek kaya ngono ya wis Mas wis mahare sak duwemu ya, mahare sak duwemu nyatane anake wong biasa. Lah piro Dik? Yo se aku tak kono bapak. Wingi mbakku dikeki mahar piro? Terus Mbak Maya nembung. Bapak, iki kula ketoke sedhela kas wonten sing meh lamar. Iki kok takok babakan mahar. Saene pripun Bapak? Ya wis dene nano. Wong anak ya anak loro ya wedok kabeh. Gen ketok anakku ki ora berat sebelah. Jare kae nak dukun nganten tak bopong padha abote. Tak gendong ya padha abote. Ya wis coba ilmu mahare misalkan 20 juta, kowe ya 20 juta. Mbak ya 10 juta ya wis 10 juta. Nah, terus Mbak Maya kondo, Mas jawabannya Bapak jare kon mahar misir. Wong mana ngerti istilah mahar misir? Lah piro Dik? 10 juta. Lah nek 10 juta kok aku ora kuat. 10 juta bokokan pripun Dik? Bokokanku maksudnya 10 juta ku yo entuk gelange, entuk kalunge, entuk aline, entuk seperangkat alat sholat ya, entuk apa? Sak pengantin. Nah, aja saiki Januari kan ngono to. Awet jimbang nanti sak Januari nanti wedak wae iki lho diitung. Ya toh? Nak 10 juta piye? Nak jenengan piye? Ya wis Mas mboten napa. Ya tanggung jawabmu ya toh, kejentelanmu lebih berharga daripada mahar 10 juta. Tapi dalam pernikahan mahar itu tetap wajib diberikan. Tapi sebaik-baik wanita adalah yang tidak memberatkan dalam hal mahar. Ya, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Putih. Lal musamma ora kang diarani
walilwati lan iku kanggo persetubuhan al-madhkuri kang disebut. Maksudnya apa? Mahar misil itu ya misalkan tadi mahar itu tujuannya untuk menghalalkan persetubuhan. Persetubuhan jima kalau belum suami istri haram atau halal? Haram. Menjadi halal karena ada mahar dan ada pernikahan. Hukum nikahi utawi hukum nikah fisohri ing dalem mara tuwa. Nah, yang nikahnya dibatalkan tadi ya urusannya mara tuwa tetap mara tuwa. Misalkan yang mencontohkan ya Pak Samsul Burida tetap jadi mara tuwane Mbak Dila, Pak Iman dan Bu Umroh ya tetap menjadi mara tuwane Mas Afike tantok sudah dipisahkan. Wan nasabi lan nasab tetap misalkan dua anak ya tetap anak mbahne ya tetap mbahne gitu nggih. Berarti nggih menduur ya tetap mbah, menduur meneh ya tetap buyut. Hanya pernikahan orang tuanya yang dibatalkan, yang dipisahkan. Lafi khilin nadri orang ing dalem halale ningali. Yo ije kena. Ya terus misalkan kita mau dipisahke yo Mas Kafi Mbak Dila yo ento. Delok-delokan yo ije ento. Wong itu saudara. Hukumnya berubah, yang tadinya suami istri kembali menjadi saudara sesusuan. Wal khalwati lan persepen. Ento berduaan wong karo sedulure. Wala fitnati lan ora ing dalem batalake wudu. Fayahrumu nuli haram alawat ing atase wong kang ing atase wati utawa jimat apa nikahu usulia, nikah usul itu nasab ke atas. Apa nikahu usulia, nikah usule mar'ah. Nah jojo terus ngono ya wis, nak anake pernikahan karo anake batalke ya wis, aku nak ngono tak nikahi makne. Nak ngono aku tak ganti mbahne. Yo reto, gitu, boten paro. Misalkan Mas Kafi terus membabi buta. Ya wis, nak Mbak Dila kon pisah ya wis, aku tak ngepek hukum wae misalkan. Utawa ngepek Pak Nyai Nur wae, ora ento. Saben dhuwur ya tetep ora oleh. Ngoten ya, ini kan hukum. Misalkan ada kejadiannya yang langka, tapi kan hukum tetap harus dijelaskan. Wa furu'iha lan anak nak furu tuh yang ke bawah. Lan nasab furu'e mar'ah. Furu' lho niki. Furu' ya iso anak, iso putu. Ya wis nak makne ora entuk, aku tak ganti anake wae sing luwih no. Utawa putune wae sing luwih kinis. Boten oleh. Wa tahrulan haram sapa mar'ah. Iya iya mar'ah ala usulihi ing atase usule wati wa furu'ihi lan furu'e wati. Kanto wa yajuzu lan wenan apa kan nadru ningali ila mahrami maring mahram wanita yang haram dinikah al-mazkurati kang den tutur bila syahwatin. Jadi itu dikasih garis bawah kelawan tanpa syahwat. Dan misalkan tadi sudah dipisahkan delok-delokan persepen baru jebule kok terus sikap kepan ambung-ambungan ora popo asal tanpa syahwat. Tapi mungkin enggak mungkin wong pernah jadi suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.